Anda masih bersama kami dalam Newsroom. Pemirsa, di masa pandemi ini, universitas dituntut untuk tetap mencetak lulusan yang berdaya saing. Bagaimana cara Universitas Terbuka Jakarta mencetak lulusan yang berdaya saing unggul? Kali ini rekan saya Gesmi Sitanggang akan membahasnya lebih lengkap dalam segmen dialog berikut ini. Pemirsa JEK TV, dialog Newsroom kali ini akan mengangkat tema lulusan UT Jakarta berdaya saing tinggi. Saat ini saya sudah bersama Yasir Riyadi, yaitu selaku manajer BBLBA UT Jakarta. Namun sebelum kita masuk ke dalam dialog tersebut, kita akan saksikan VT yang berikut ini. Campus in the morning. Selamat pagi listeners. Hari ini bersama saya Bayu Oktara dan saya Ivi Batuta. Baik, lo tahu gak sih? UT ini adalah kampus yang memang buat orang-orang yang bekerja, yang mungkin harus berjuang ngatur waktu, bagi waktu antara kerjaan atau enggak keluarga dengan waktu kuliah gitu. Nah, jadi saya memang pertama kali masuk UT nyari tempat kuliah yang secara waktu lebih fleksibel. Jadi keunggulan UT ya pertama pendidikan karakter, lebih mandiri. Kedua, gelar akademis. Ketiga, ini perguruan tinggi negeri, biayanya yang sangat fleksibel dan terjangkau seperti universitas negeri pada umumnya. Jadi tiga keunggulan itu membuat gue pikir ya secara waktu fleksibel, gelar akademis pendidikan juga dapet, udah gitu nunjang karir gue. Jadi ya itu pertimbangan utama ambil kuliah di UT. Harapannya buat UT, mudah-mudahan sistem informasi terutama melalui media online, media cetak, atau media promosi lainnya, OOH, media konvensional, itu lebih digenjot lagi, terutama di media digital. Pak Yasir, tadi kalau kita lihat dari VT tersebut mengatakan bahwa ternyata kalau berkuliah di UT itu tidak seribet yang dibayangkan ya. Nah, ini bisa dikomentarin dulu nih Pak, seperti apa tadi videonya? Ya, baik Mbak Gesmi, jadi ada satu stigma yang mengatakan bahwa masuk UT gampang, keluarnya susah. Nah, stigma itu yang mungkin harus perlu dalam tanda kutip cara belajarnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bicara output, alumni kita sudah cukup banyak, jadi tersebar ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada di luar negeri juga. Artinya kayaknya kalau misalkan masuk UT ribet itu ya cara belajarnya ribet apa enggak. Tadi mungkin kalau misalnya kita tahu di UT tanpa ada tes masuk, semua bisa, siapapun boleh, jadi nggak ada masalah dan itu pasti ijazahnya diakui. Tidak ada hambatan, siapa saja boleh masuk dan kapanpun bisa. Dan selain itu juga kalau dari segi kualitas mahasiswanya, mungkin bisa Pak Yasir sampaikan apa sih pembedanya dengan yang lainnya? Baik, yang pertama bedakan antara UT dan kampus yang lain. Kalau kami itu memang mungkin sekitar 80-90% mahasiswa kami pekerja ya, jadi mereka bukan full time student seperti anak yang baru selesai sekolah, dia kuliah. Tapi mahasiswa UT itu rata-rata ada yang bekerja, pengajar, berkeluarga juga, dan harus belajar. Jadi bagaimana caranya dia bisa membagi waktu antara satu dan lain agar aktivitasnya itu tidak saling bisa jalan sama sekali dan sebagainya. Artinya bagaimana strateginya untuk bisa kuliah bisa, kerja bisa, berkeluarga bisa, tapi nggak ada satupun yang terbengkalai gitu Mbak. Tidak ada satupun yang terbengkalai dengan proses mengajar yang seperti apa mungkin Pak? Nah, jadi kalau di UT itu simpelnya pertama kita online. Jadi kita ada kegiatannya yang fully online, kita punya tutorial online, UT TV, UT Radio, belajar secara mandiri. Jadi UT itu memiliki banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa kita untuk bisa mengupgrade diri. Jadi kalau misalkan dia mobilitasnya tinggi, ya dia tinggal buka aja handphone, dia bisa baca bahan ajar cetak kita, itu ada semua. Jadi kalau secara keseluruhan fasilitasnya ada, tinggal kita aja bagaimana bisa memanfaatkan fasilitas yang UT punya, seperti itu Mbak. Fasilitasnya sudah terpenuhi nih sebenarnya Pak Yasir. Nanti untuk penilaiannya seperti apa? Tadi di awal Pak Yasir sempat mengatakan masuk UT gampang tapi keluarnya susah. Nah ini memang proses penilaian seperti apa sih Pak? Baik Mbak Gesmi, jadi di UT itu kita ada ujian. Nah yang menentukan dia lulus atau tidaknya mata kuliah tertentu itu ada ujian. Contohnya
Di bulan Desember nanti, tanggal 19 sampai 31 Desember, kita ada UAS dalam bentuk THE atau Take Home Exam. Nah, jadi mahasiswa itu tinggal mendownload soal, mengerjakan dalam waktu 12 jam, kemudian mengupload lagi jawabannya. Nah, penilaiannya itu dari situ. Jadi kalau misalkan dia sudah belajar, dia tinggal penentuannya nanti dari UAS, UASnya bisa dikerjakan dengan baik, saya yakin dan percaya pasti dia bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Seperti itu, Mbak. Nah itu kan semua fully online nih ya Pak. Betul. Nah untuk mengawasi mahasiswa nih, kalau mereka Ya. memang benar-benar mengerjakannya dengan baik, ini Ya. seperti apa dilakukan? Jadi kami UT? punya sebuah sistem, bahkan saat ini sistem yang kami sedang kembangkan dan sudah diuji cobakan adalah sistem semi-proctoring. Nah sistem semi-proctoring itu adalah mahasiswa bisa di mana saja, dia sambil ujian, nanti di situ dia bisa ada sebuah media, mungkin bisa dengan Zoom, Teams, atau aplikasi Suwo kami, atau sistem ujian online. Kita ngawasinnya dari mana aja. Jadi mahasiswa ujian di mana, kita di mana, mereka tetap bisa ujian. Pemantauannya bisa secara daring. Jadi nggak ada masalah. Secara sistem kualitas kita pun juga sudah ke arah sana. Dan proctoring ini sudah digunakan oleh mahasiswa yang ada di luar negeri. Jadi mahasiswa kita yang ada posisinya di negara-negara tertentu, mereka pakai sistem proctoring, kita awasi dengan pergerakan mata dan sebagainya, ya itu nanti bisa kita pantau secara seperti itu, Mbak. Berarti secara fasilitas sudah aman dan sudah lengkap juga dan bisa digunakan di mana dan dimanapun dan kapanpun. Betul Nah, sekali. namun kan kalau tadi Pak yang mungkin banyak orang yang mau pertanyakan. Nah, kalau tips supaya ini mahasiswa bisa nyaman sekolah online, karena kan kalau kita tahu dalam kondisi pandemi ini memang sekolah online lebih banyak. Ini bagaimana solusi yang akan ditawarkan dari UT? Ya, jadi pertama kalau misalkan tips dan trik gimana bisa lulus UT dengan tepat waktu dan IPK tinggi, yang Iya. pertama dia harus pahami kalender akademiknya. Kapan registrasi, kapan tutorial, kapan ujian. Jadi dia paham kapan dia harus registrasi, kapan dia tutorial, kapan dia harus melaksanakan ujian. Kemudian yang kedua, dia juga harus membaca, mempelajari secara mandiri, baik itu materi-materi bahan ajar, kemudian tutorial online, tugas-tugas mata kuliah secara daring, itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, dia cari networking dengan teman, ikatan alumni, kelompok belajar, kemudian banyak sekali komunitas-komunitas yang kita punya, seperti mahasiswa yang hobi pencinta alam, mahasiswa yang hobi fotografi, dan kami juga punya Dispor Seni, diskusi pekan olahraga seni nasional, itu juga bisa bertemu dengan mahasiswa UT dari perwakilan manapun. Artinya dengan mengikuti banyak kegiatan tersebut, membagi waktu dan belajar, saya yakin dan percaya mahasiswa bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Baik, tadi udah ada tips-tips yang menarik, kesempatan juga, solusi juga sudah ditawarkan oleh UT. Ya Mas Yasir, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.